mestinya apabila undangan itu sampai kepada mereka, walaupun mereka kemungkinan ada acara, paling tidak ada utusan. Tapi kalau tidak, bisa banyak diartikan oleh masyarakat. Seolah-olah tidak peduli kepada Palestina. Atau memang jangan-jangan juga menganggap Palestina ini ada perjuangan-perjuangan yang nanti mereka khawatirkan kaitkan dengan Pilpres. Tidak ada. Urusan Palestina ini urusan lebih besar daripada urusan-urusan yang lain. Betul. Ya. Jadi ini mereka tunjukkan, kalau mereka tidak mengambil kesempatan ini, ya, kalau kemudian masyarakat juga tidak mau menoleh mereka, jangan salahkan. Rasa masyarakat ini sudah pandai, punya rasa. Jadi kalau penguasa tidak mau mengambil hati rakyat, hati mana yang mau diambil itu. Jadi satu peringatan, dan bukan panggung ini bukan untuk Pak Anies Rashid Baswedan, betul, ya. Betul. Saya yakin panitia ini pun menjaga, walaupun mungkin ada rasa-rasa pendukungan, tapi menjaga netralitas di dalam Palestina, jangan dimasukkan urusan politik. Betul. Nah, dan saya kira Bapak Anies pun datang juga bukan ada urusan politik. Peserta biasa. Jangan dikira kalau dia datang kemudian supaya enggak, beliau juga tidak mengharap itu. Betul. Jadi, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di kerumunan massa yang begitu banyak, ya, informasi kurang lebih 2 juta hari ini, dan saya alhamdulillah ketemu dengan Presiden KISDI yang kemarin woro-woro memberikan himbauan kepada kita semua untuk hadir, dan alhamdulillah berkat informasi dari Om Lim, ya, atau Ustadz Mursalim, ya, yang hari ini ikut aksi. Alhamdulillah kita hadir bersama nih, Om. Gimana pandangan Om lihat lautan manusia nih, Om? ya, jadi sebenarnya ini kita harus artikan bahwa tingkat giroh kepedulian umat Islam di Indonesia, terutama di Jakarta ini sangat luar biasa. Karena mereka berarti merasakan benar apa yang telah terjadi oleh saudara-saudaranya di Palestina. Ya. Jadi keprihatinan itulah yang mengoyak rasa melawan untuk ketidakadilan ini. Tapi kecuali itu, nampaknya memang sebagian besar memang didasari oleh giroh agama, karena mereka meyakini bahwa Palestina ini secara nasional itu bahwa Palestina banyak berjasa kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, secara agama Allah memerintahkan untuk menjaga 3 masjid itu, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawiyah. Nah, itu yang nampaknya walaupun ada keyakinan pasti Allah akan menjaga, tapi mereka ingin turut berjuang. Saya kira itu yang sebenarnya yang terlihat pada sekarang ini. Mereka marah terhadap ketidakadilan dunia, terhadap Palestina yang begitu hajar negara-negara besar, Prancis, Inggris, Amerika, kemudian tetapi negara-negara lain kok tidak peduli, negara-negara Muslim kok tidak peduli, gitu loh. Ini sebenarnya yang menjadikan kemarahan rakyat di seluruh dunia. Walaupun orang-orang Palestina sini merasa kalian mau bantu silahkan, mau doakan silahkan, pokoknya kami berasa berwajib untuk melawan itu. Ini yang menyebabkan kita merasa kecil sekali kita di hadapan mereka itu. Ada lagi yang menarik ini, Om. Hari ini perwakilan dari pemerintah kan ada 3 menteri ini hari ini. Ya. Ada Menteri Luar Negeri Ibu Retno, ya. Kemudian ada lagi Menteri Agama, ya, Pak Yakul, ya. Satu lagi Pak Muhajir tadi, ya kan. Artinya apresiasi buat kita semua tentu, Om, ya, karena memang kita satu suara dengan pemerintah untuk mengecam agresi militer Israel yang kurang ajar ini. Gimana pandangan Om melihat pemerintah kita ini? Ya, pertama semoga memang ada keinginan secara pribadi juga merasa prihatin seperti itu. Sebagaimana pengakuan dari Menteri Luar Negeri Bu Retno itu. Saya bukan sebagai pejabat, tapi sebagai seorang ibu, seorang itu oke lah, insya Allah. Tetapi jangan sampai setelah di acara formal kayak gini, kemudian nanti kembali ke belakang pangkuan pekerjaannya, seperti Yakult itu, kemudian nanti ada rasa-rasa bela kepada Israel dan lain sebagainya, dan kemudian mengecam atau terasa ada jarak dengan umat Islam. Tolong dijaga. Jadi kita sebenarnya suka pemerintah melakukan suatu sikap, ya, sikap pengecaman juga. Tetapi sikap itu sebenarnya kalau bagi negara, karena dia itu mempunyai sesuatu kekuatan yang bisa dia lakukan, ya. Katakanlah belum sampai kepada pengiriman tentara untuk menjaga perdamaian, menjaga kaum muslimin, katakanlah seperti itu. Tapi kalaupun iya,
sebenarnya apa yang ditakuti gitu loh. Ya. Paling tidak melakukan penekanan kepada pemerintah kedudukan Amerika, Prancis, Inggris di sini. Ada nggak sikap? Padahal tahu sekarang ini kita dibantai oleh Israel, ya. Tetapi mereka dapat bantuan luar biasa, makan makanan, obat-obatan perang oleh Prancis, Inggris, dan Amerika dengan kapal-kapal perangnya yang merapat di sana. Ini yang sebenarnya ini hanya basa-basi. Tetapi oke lah, kita nggak ada urusan dengan menteri-menteri ini, silakan dia mau seperti itu. Tetapi kita harus mengharap ya kepada presiden-presiden yang akan datang, kepedulian itu harus serius. Pada saat Indonesia merdeka, mereka menyokong itu bukan hanya pada dukungan, tetapi uang rakyat Palestina itu disumbangkan kepada Indonesia. Betul. Dalam rangka untuk menyambut kemerdekaan itu. Betul. Kita tidak butuh basa-basi, kita juga termasuk seperti itu. Jangan merasa puas hanya dengan demo-demo seperti ini. Ya. Kita tuh diperintahkan jihad untuk melakukan seperti ini. Karena jihad tidak memungkinkan, oke lah dengan harta, dengan tulisan-tulisan, dengan orasi sama agama. Tapi kalaupun terakhir dengan tidak mampu semua, dengan doa pun tidak mau, atau cuman melihat dari sambil tidur ini ada orang demo dan lihat nanti Rasulullah apakah akan menilai kita termasuk orang-orang yang termasuk di dalam bersama beliau. Karena beliau itu mengancam kalau tidak peduli terhadap tegak bangunnya kekuatan umat Islam, maka dia bukan umatku. Betul, saya setuju Om. Jadi satu yang paling penting kita garis bawahi, kita dengerin bersama tadi di panggung utama, bahwa pemerintah sudah melakukan tahap pertama untuk mengirimkan bantuan ke Palestina, sudah berjalan. Kemudian tadi ada perwakilan kita juga ada di DPR, ada Puan Maharani hadir, ada MPR juga, ada Hidayat Nur Wahid dan sebagainya. Nah ini ada yang luar biasa tadi, secara eksplisit, secara jelas mengatakan panitia bahwa mengundang 3 capres, tapi capres yang hadir cuman Anies Baswedan. Gimana tanggapannya nih Om? Luar biasa ini sambutannya tadi. Ya, mestinya apabila undangan itu sampai kepada mereka, walaupun mereka kemungkinan ada acara, paling tidak ada utusan. Tapi kalau tidak, bisa banyak diartikan oleh masyarakat. Seolah-olah tidak peduli kepada Palestina, atau memang jangan-jangan juga menganggap Palestina ini ada perjuangan-perjuangan yang nanti mereka khawatirkan kaitkan dengan Pilpres. Tidak ada. Urusan Palestina ini urusan lebih besar daripada urusan-urusan yang lain. Betul. Ya. Jadi ini mereka tunjukkan. Kalau mereka tidak mengambil kesempatan ini, ya, kalau kemudian masyarakat juga tidak mau menoleh mereka, jangan salahkan. Rasa masyarakat ini sudah pandai, punya rasa. Jadi kalau penguasa tidak mau mengambil hati rakyat, hati mana yang mau diambil itu. Jadi satu peringatan, dan bukan panggung ini bukan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Betul, ya. Betul. Saya yakin panitia ini pun menjaga, walaupun mungkin ada rasa-rasa pendukungan, tapi menjaga netralitas di dalam Palestina, jangan dimasukkan urusan politik. Betul. Nah, dan saya kira Bapak Anies pun datang juga bukan ada urusan politik. Jangan dikira kalau dia datang kemudian supaya enggak, beliau juga tidak mengharap itu. Betul, jadi betul. Ini masalah rasa dan sense politik gitu, dan agama ya. Oke Om, sebagai closing statement tadi memang kita dengar secara langsung bahwa Pak Ketua Profesor Dr. Din Samsudin mengatakan bahwa lepas dulu ya kan simbol-simbol politik atau capres pada saat ini, karena kita sama-sama bersuara yang datang di sini adalah untuk kemanusiaan Palestina. Nah, Om selaku Presiden KISDI, ya kan, apa ya kan dorongan atau harapan ya untuk ke depan setelah acara hari ini? Ya, gimana Om? Saya KISDI, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Tetapi bukan sekedar solidaritas basa-basi. Ini bukan peperangan, ini genocide. Kalau peperangan itu terjadi suatu keseimbangan, ya. Ini bayangkan orang tidak punya senjata dihabisin setiap hari. Genocide. Memang mereka ingin menghabisin etnis, ya. Bukan hanya sekedar membunuh orang, tapi menghabisin etnis. Punya kepentingan untuk menguasai seluruh Palestina. Jadi kita jangan main-main ya. Ini mempengaruhi, walaupun Anda beribadah luar biasa, ibadah mahdoh, tapi tidak memperdulikan masalah ini berarti Anda tidak memperdulikan kepada apa yang menjadi ujian bagi Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu meluangkan waktu kamu untuk menolong ya agamamu, menolong orang-orang, maka Allah akan mengokohkan kedudukanmu baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi ini yang perlu menjadi kepentingan kita semua. Walaupun saya yakin bahwa tanpa kita, tanpa umat Indonesia membantu,
mereka tidak akan habis karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an itu dibakar semua seluruh dunia, Al-Qur'an itu sudah terjaga di hati-hati orang, dalam mereka sudah tahfidz dan sebagainya. Ini begitu juga. Ini kalau kita tidak melewatkan ini sebagai satu pahala yang besar, rugi bagi kita, dan ini adalah hidup dan mati kita. Maka sampai Rasulullah mengatakan, man lam yantahum bi anwal muslim falaysa minhum. Saya kira itu. Oke, terima kasih Om Lem ya, Pak Haji Mursalim selaku Presiden KISDI. Oke, sebagai himbauan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, sahabat Papua di seluruh tanah dan YouTuber perjuangan yang hadir hari ini, sekali lagi terima kasih ya kan. Yang pasti kita ikut bersedih, 23.000 ya kan, Palestina, rakyat Palestina sudah meninggal, itu informasi yang terakhir kemarin kita dapat. Yang pasti hari ini kita bersuara bersama untuk kemanusiaan. Ya, kita tuntut bagaimana Palestina merdeka. Palestina merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Ya.